Ada loh beberapa tokoh dalam sejarah itu, mereka tuh lebih dari sekedar nama. Mereka itu semacam pola perilaku manusia yang abadi, yang terus berulang. Dan kalau kita bicara soal musuh dari dalam, wah kayaknya nggak ada contoh yang lebih pas selain Abu Lahab. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kutipan ini, wah, ngena banget. Ini jadi inti dari obrolan kita. Jadi, ini bukan soal ancaman yang datang dari jauh, dari luar pagar, tapi justru tentang bahaya yang datang dari lingkaran terdekat, dari orang yang harusnya jadi pelindung pertama. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari sejarahnya. Disinilah kita ketemu sama paradoks utama dari sosok Abu Lahab. Dia adalah musuh yang lahir dari rahim yang sama dengan para pembela Nabi. Aneh kan? Dan disinilah letak, syoknya. Abu Lahab ini bukan orang lain, bukan orang asing. Dia itu paman kandung Nabi Muhammad dari pihak ayah, dari klan terhormat Bani Hashim. Kalau dipikir-pikir, harusnya dia ini jadi benteng pertahanan paling depan. Coba deh perhatiin perubahan namanya. Julukan Abu Lahab yang artinya Bapak Api, itu awalnya pujian loh. Dikasih karena penampilan yang keren, wajahnya yang cerah kemerahan. Tapi Al-Quran justru mengambil pujian itu dan membaliknya jadi sebuah ironi. Julukan itu didefinisikan ulang jadi simbol takdirnya di neraka. Dari pujian, jadi kutukan. Ironis banget kan? Nah, momen puncaknya itu terjadi di Bukit Syafa. Pas Nabi pertama kali dakwah terang-terangan ke keluarganya, siapa coba yang pertama kali menolak? Justru pamannya sendiri, Abu Lahab. Dia yang pertama kali teriak dengan penuh kebencian. Disinilah topengnya benar-benar kebuka. Oke, sekarang kita geser sedikit. Bukan lagi soal siapa dia, tapi kenapa dia begitu. Apa sih yang bikin dia beda dari musuh-musuh lainnya? Jadi, gini, coba kita bandingin ya. Ada dua tipe musuh di sini. Di satu sisi, ada Abu Jahal. Dia ini musuh ideologis. Perlawanannya jelas, terang-terangan. Tapi Abu Lahab, wah, ini beda. Dia adalah musuh yang lahir dari kepentingan pribadi. Perlawanannya bukan soal ideologi, tapi murni karena takut kehilangan status, harta, dan kenyamanan. Inilah yang bikin dia jadi perusak senyap dari dalam. Nah, ini nih poin krusialnya. Abu Lahab itu bukan orang bodoh. Justru sebaliknya. Justru karena dia cerdas, dia jadi lebih bahaya. Dia tahu persis kalau risalah keponakannya itu benar. Dan dia juga paham banget kalau kebenaran itu bakal merombak total sistem yang selama ini menguntungkan dia. Ini semua yang dipertaruhkan buat dia. Jadi, ini bukan sekedar soal orang jahat biasa, tapi lebih rumit. Ini soal orang yang berusaha mempertahankan dunianya. Dia lebih rela memusuhi keluarganya sendiri daripada harus kehilangan semua kenyamanan yang udah dia nikmati. Nah, dari sinilah pembahasan kita jadi makin menarik. Kita bakal beranjak dari sosok Abu Lahab di masa lalu ke sebuah pola psikologis dan sosiologis yang terus berulang bahkan sampai di zaman kita sekarang. Penting banget buat kita pahami ya, kita tuh bukan lagi nyari satu individu. Yang kita cari adalah sebuah mekanisme, sebuah pola jiwa. Pola ini muncul setiap kali ada kebenaran yang mulai mengusik zona nyaman. Ternyata, arketipe atau pola Abu Lahab ini bisa muncul dalam banyak wujud di masyarakat modern kita. Yuk kita coba kenali bareng-bareng polanya. Wujudnya macam-macam. Bisa jadi elit agama, figur keluarga, pemilik modal, atau intelektual penjinak. Dan yang mungkin paling ngeri, bisa jadi suara di dalam diri kita sendiri. Nah, biar kebayang cara kerjanya, kita coba dalami satu contoh utamanya ya. Wujud pertama nih, ini dia. Figur yang jago banget pakai bahasa agama. Hafal dalil, tapi tujuannya malah buat mensterilkan kekuatan perubahan dari agama itu sendiri. Nah, ini kalimat andalannya. Islam itu kan agama damai, rahmat, janganlah dibawa-bawa ke urusan sistemik yang bikin konflik. Dengan narasi kayak gini, mereka menjaga agama tetap aman. Bukan aman buat agamanya, tapi aman buat struktur kekuasaan yang ada. Dan ini dia senjata andalan Abu Lahab modern. Bukan lagi kekerasan fisik, tapi sesuatu yang lebih halus, kekerasan waktu. Senjata penundaan. Mereka terus-terusan bilang, waktunya belum tepat, atau masyarakat belum siap. Tujuannya bukan untuk mempersiapkan, tapi untuk bikin para pejuang perubahan jadi lelah dan akhirnya menyerah. Jadi di balik semua kata-kata manis soal menjaga umat dari konflik, sebetulnya ada agenda lain, melindungi zona nyaman mereka sendiri. Mereka takut kalau api kebenaran itu benar-benar menyala, sehingga sana nyaman mereka bakal ikut terbakar. Oke, sekarang kita balik cerminnya. Cukup nunjuk keluar, sekarang waktunya kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Ini mungkin bagian paling krusial dari seluruh obrolan kita. Pertanyaan yang paling penting itu bukanlah soal menunjuk jari ke orang lain. Tapi ini,
Di sudut mana dari jiwa kita, suara Abu Lahab itu lagi berbisik? Suara yang takut kehilangan, suara yang lebih milih aman. Coba deh, renungin. Pas kita tahu sesuatu itu benar, tapi kita milih diam aja karena takut kehilangan teman atau dijauhin keluarga. Nah, apakah suara itu muncul di situ? Atau mungkin di sini, ketika kita mati-matian bela ketertiban dan stabilitas, padahal kita tahu persis ada keadilan yang lagi dikorbankan demi ketenangan palsu itu. Jadi intinya begini, setiap kompromi kecil yang kita buat, setiap kali kita lebih milih nyaman daripada jujur sama kebenaran, sebetulnya kita lagi nyalain api kecil Abu Lahab di dalam hati kita sendiri. Dan kita tutup dengan renungan ini ya. Ujian terbesar peradaban dan juga diri kita ternyata bukan kurangnya pengetahuan. Kita seringkali udah tahu kok mana yang benar. Ujian sesungguhnya adalah hilangnya keberanian. Keberanian untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang udah kita ketahui itu. Dan disitulah sejarah menunggu jawaban dari kita.